Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga semuanya sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang model kewirausahaan dan minat berwirausaha berbasis TIK. Izinkan kami, kelompok 5 dari kelas 5 CPGSD UPI Kampus Cibiru, yang beranggotakan Fikan Hidayat, Kania Rizky Darojatin, Hovifa Desmira, dan Mariama Pamela untuk memaparkan materi pada hari ini. Video materi ini kami ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh ibu dosen kami, DRA Hajatin Rustini MPD. Bahasan kali ini memiliki 4 timeline, yaitu yang pertama, wirausaha digital, bahasan kedua, e-commerce, startup, dan UMKM. Bahasan ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. Dan bahasan yang keempat, kiat menjadi seorang wirausaha digital. Kita segera masuk pada bahasan kita yang pertama, yaitu wirausaha digital. Definisi dari wirausaha digital sendiri, menurut Susan dan Ax tahun 2017, yaitu agen yang melakukan kegiatan komersial atau sosial, baik pemerintah maupun industri yang menggunakan teknologi digital. Wirausaha digital juga merupakan upaya peluang mencapai peluang usaha baru melalui media baru dan teknologi internet, menurut Davidson dan Fass tahun 2010. Lebih spesifiknya, Pitcher pada tahun 2017 menyatakan bahwa wirausaha digital adalah upaya untuk memperoleh pangsa pasar, peluang usaha yang menghasilkan uang, serta berupaya menjadi inovatif, radikal, dan pengambil resiko. Dari definisi di atas, kita dapat melihat bahwa milenial di perguruan tinggi memiliki semua ciri-ciri yang disebutkan. Mereka didorong untuk mengembangkan usaha digital secara inovatif, baik secara produk, distribusinya, maupun tempat kerja yang berbasis internet untuk mencari pangsa pasar tertentu dan peluang pasarnya. Kegiatan pengembangan usaha digital dilakukan baik oleh pemerintah serta perguruan tinggi dan industri melalui pusat pengembangan usaha atau yang disebut dengan inkubator bisnis. Nah, keuntungan dari usaha digital sendiri karena masih cenderung baru sehingga tidak terlalu diperhatikan dalam persaingan usahanya. Usaha digital juga mampu untuk mengakses dan menganalisis sejumlah informasi persaingan dan pelanggan potensial. Usaha digital terobsesi untuk mendapatkan, diseminasi, serta menganalisis tindakan melalui pengetahuan karena berorientasi pada pasar. Nah, dalam proses pengembangan wirausaha digital, terdapat 3 tahap pengembangan. Tahap pertama yaitu pengembangan ide, tahap kedua yaitu pengembangan usaha pemula, dan tahap yang terakhir atau tahap ketiga, manajemen usaha. Tentu, karena ini berbasis digital, maka ada platform digital. Platform merupakan ruang digital yang menyediakan peluang usaha untuk saling berhubungan baik antara pebisnis maupun dengan pelanggan. Terdapat 3 platform, yaitu platform inovasi sebagaimana yang ditawarkan oleh Google, platform transaksi seperti retail atau permintaan pelayanan online, dan platform integrasi, yaitu gabungan platform inovasi dan transaksi. Kita masuk pada bahasan kita yang kedua, yaitu e-commerce, startup, dan UMKM. E-commerce sendiri merupakan media transaksi elektronik untuk terlibat dalam pertukaran, termasuk pembelian dan penjualan, produk dan layanan yang melakukan transportasi, baik secara fisik maupun secara digital dari lokasi ke lokasi. Jenis-jenis e-commerce itu ada 6. Yang pertama yaitu business to business atau B2B, yang dimana sebuah perusahaan menjual produk atau jasanya kepada perusahaan lainnya. Dalam model ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah yang besar. Jenis kedua yaitu business to consumer atau B2C, yang dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dari
e-commerce jenis ini hanya mengecer. Nah, contohnya itu seperti kegiatan kita kalau kita lagi belanja online, contohnya pada platform Lazada, Blibli, Shopee, dan yang lainnya. Jenis ketiga yaitu consumer to consumer atau C2C, yaitu transaksi online antara dua individu yang juga menjual barang bekas. Contohnya seperti pada platform OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Jenis e-commerce keempat yaitu consumer to business atau C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B ini adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Sebagai contohnya, seorang graphic designer yang menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Jenis yang kelima yaitu business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh dari B2A ini adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Contoh atau jenis yang terakhir yaitu Consumer to Public Administration atau C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce jenis ini masih jarang ditemui di Indonesia. Nah, jenis transaksi yang terjadi itu biasanya berbentuk jasa. Selanjutnya, ada startup. Definisi dari startup ini sendiri adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dengan menciptakan sebuah industri yang baru. Nah, contoh dari perusahaan startup yang sudah besar di Indonesia yaitu Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun bisnis startup, yaitu yang pertama, ide. Ide bisnis akan mempersiapkan profil bisnis seorang wirausahawan agar dapat memastikan bisnis itu dapat berjalan, menghasilkan keuntungan, dan dapat bertahan lama. Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu organisasi bisnis atau kerja tim. Hal ini sangat penting untuk memahami sebuah struktur organisasi startup yang ideal. Hal ketiga yang perlu diperhatikan yaitu strategi pencarian modal. Sebuah startup yang sukses pada awalnya juga harus mampu untuk menarik perhatian dan meyakinkan berbagai penanam modal atau investasi untuk mendanai sebuah bisnis. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu strategi pemasarannya. Pemahaman tentang strategi-strategi pemasaran, terutama strategi praktis di era digital ini, penting untuk dijadikan bekal dalam membangun startup. Hal yang perlu diperhatikan yang terakhir yaitu keberlanjutan bisnis. Dapat mempertahankan model dan pelaksanaan bisnis menjadi tantangan utama para pegiat startup pada masa ini, sehingga menjadi sangat penting untuk memahami konteks ini agar bisnis yang dimulai dapat terus menghasilkan profit dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu UMKM Go Digital. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan UMKM. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, yang mampu bertahan adalah wirausahawan yang mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, wirausaha saat ini harus dapat melihat peluang yang lebih besar dengan memaksimalkan platform jual beli online sehingga meraih keuntungan yang maksimal. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan 8 juta UMKM sudah go digital. Dan untuk meraih target ini, pemerintah melakukan upaya teknis dan non-teknis supaya pelaku bisnis dan masyarakat sama-sama mendapatkan manfaat dari digital marketplace yang ada di Indonesia. Upaya itu di antara lain adalah dengan membangun infrastruktur dan sarana-sarana pelatihan kewirausahaan di tiap daerah. Materi pelatihan pun telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan di era globalisasi ini. Selain itu, pemerintah juga menggandeng anak-anak muda yang banyak terlibat di komunitas digital untuk membangun atmosfer bisnis digital.
Salah satu contoh kegiatan UMKM Go Digital yang paling sederhana yaitu ketika seorang wirausahaan memasarkan produk atau jasanya melalui platform online. Bahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. Menurut Siswadi tahun 2013, ada 2 faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu motivasi pribadi. Supradi dan Anwar dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Motivasi merupakan hal yang melatar belakangi individu berbuat untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor internal yang kedua yaitu kepribadian, yaitu upaya memahami karakteristik wirausahawan. Dengan menggunakan aspek kepribadian ini menghasilkan karakteristik sebagai berikut, yaitu wirausaha cenderung mengambil resiko, berorientasi pada pencapaian hasil, komitmen, toleransi terhadap ketidakpastian, dan mempunyai visi. Selanjutnya, faktor eksternal melalui Siswadi yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga merupakan letak dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga disinilah terjadi pengaruh awal terhadap terbentuknya sebuah kepribadian. Faktor eksternal yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan hubungan interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi bila di antara individu yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat dan saling mengenal dengan baik, misalnya seperti keluarga tadi. Nah, ada beberapa kiat untuk menjadi seorang wirausaha digital. Terdapat beberapa cara untuk menggali ide dan prinsip dasar dalam berbisnis, yakni dengan yang pertama, mengidentifikasi ide bisnis. Tantangan awal dalam melangkah menjadi wirausaha digital adalah mengidentifikasi peluang ataupun ide bisnis dari banyaknya realitas yang ada tersebut. Peluang dapat muncul dari hobi yang dimiliki oleh seseorang. Ia juga dapat muncul dari hasil pengamatan terhadap tren yang berlangsung di masyarakat, atau dapat pula merupakan sebuah hasil kejelian dalam menangkap permasalahan yang ada dan mampu menemukan solusinya. Dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan kompetitor akan menjadi langkah awal dalam memulai usaha digital ini. Yang kedua, memiliki prinsip dasar dalam berbisnis. Banyak yang beranggapan bahwa menjadi wirausaha digital haruslah mereka yang memiliki ketertarikan atau passion terhadap bisnis dengan mengambil sekolah ataupun jurusan yang berhubungan dengan bisnis, ekonomi, ataupun manajemen. Padahal, hal-hal tersebut tidaklah diwajibkan, melainkan wirausahawan harus memiliki minat, visi, dan misi jangka panjang, kepemimpinan, serta jaringan atau relasi. Nah, dari pemaparan materi tersebut, kami tim penyaji dapat menyimpulkan bahwa pada era globalisasi saat ini, perkembangan bidang teknologi dan informasi terus berkembang dengan pesat dan turut mendukung perkembangan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menuntut para pelaku usaha untuk selalu berinovasi dan berdaya saing. Sekaitan dengan hal tersebut, maka seorang pelaku usaha tentunya harus pula beradaptasi dengan perubahan yang serba digital ini, dan tuntutan untuk bersaing di kancah pasar global pun perlu ditingkatkan agar usaha yang dibangun tetap berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi dalam berwirausaha ini harus kita pahami dengan bijak, karena setiap pelaku usaha harus mampu mengikuti laju perkembangan agar tidak tertinggal dengan pesaing yang mampu mengoptimalkan usahanya dengan pendukung teknologi sebagai medianya. Sekian
video materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Kami tunggu feedbacknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.